Udah izin Ustaz. Satu anak. Tes belum. Bismillahirrahmanirrahim. Tes 1 2 3. Kurang ya? Belum. Wah, yang suaranya ini mah. Suara orangnya beda. Belum ngerokok. Kayak ngerokok baik. Ya, ngerokok dulu tak. Tes 1 2 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati sahibul bait, sahibul musibah, Bapak Muhadi beserta keluarga, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketetapan iman. Yang saya muliakan para asatid, guru-guru kami, para dewan guru, para ustadz, para haji, wabil khusus guru kami Ustadz Ahmad Mumajad, Ustadz Haji Agus Salim, Al-Ustadz Suwarno, Ustadz Abdurrahman, Al-Ustadz Dani, Ustadz Samir, Ustadz Rahmat, dan para asatid lain yang saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan ustadz-ustadz kita senantiasa sehat, ya, panjang umurnya, banyak duitnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Babinmas, Babinsa, Bapak Novi, Bapak Binamas, salah mulu ya kita. Seluruh hadirin wal hadirat, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ke-7 ini kita bisa berkumpul bersama. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus untuk almarhumah. Semoga almarhumah diampuni segala dosa dan kehilafannya, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan daripada alam kuburnya, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya tidak berpanjang kalam karena sudah ada yang berpesan, katanya jangan panjang-panjang. Memang kalau ceramah tidak boleh panjang lebar, sebab kalau kepanjangan enggak enak, kelebaran juga apalagi. Betul? Yang enak itu yang singkat dan padat, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kita semua, aksiru dzikra hadhil ladzat. Kata Nabi, perbanyak olehmu mengingat sang penghancur kenikmatan, sang pemutus kenikmatan. Apa itu? Yakni al-maut, yaitu kematian. Kita diingatkan juga bahwa nisyanul maut ra'su kulli khati'atin. Kalau
kita melupakan yang namanya kematian, sesungguhnya itu adalah puncak daripada segala jenis kemaksiatan, segala jenis dosa. Sebab kalau orang masih berbuat dosa, tandanya dia tanda kagak ingat mati. Kalau dia masih demen main slot baik, itu tandanya kagak ingat mati. Dah, kuncinya di situ doang. Kalau warga Leguti mah insya Allah aman semuanya. Betul Pak Nabi ya? Insya Allah. Sahabat Umar pernah mengatakan wa kullu yaumin yuqalu fihi fulamata fulan. Dan setiap hari itu akan senantiasa disebut, dipanggil bahwa telah mati seseorang. Si fulan sudah mati. Setiap hari pasti ada. Betul apa enggak? Fala budda min yaumin fihi mata Umar. Maka kata Umar, maka akan ada suatu hari pasti akan disebutkan akan meninggal Umar, telah meninggal Umar. Suatu hari akan disebutkan fala budda min yaumin yuqalu fihi mata Hatib. Pasti suatu hari akan ada pengumuman telah meninggal saudara kita Hatib. Fala budda min yaumin yuqalu fihi mata Amil Abdullah. Cuman jangan dulu ya. Kalau ambil duluan siapa yang bakal ngumumin? Benar. Tapi itu sudah pasti. Fala budda min yaumin yuqalu fihi mata Saiful. Pada suatu hari juga pasti nanti akan diumumkan telah meninggal Saiful. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka suatu ketika di sebuah pemakaman ada seseorang, di situ ada Imam Hasan Al-Bisri. Selesai proses pengapakan, seorang sahabat ini mengatakan, seorang laki-laki bertanya kepada Imam Hasan Al-Bisri, siapa ini wahai Imam? Imam Hasan Al-Bisri mengatakan, hada ana wa anta. Ini itu adalah saya dan kamu. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita mengantarkan daripada saudara kita yang meninggal dunia, mengantarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir di alam kubur, sesungguhnya itu adalah gambaran diri kita. Suatu hari kita nang bakal digotong. Betul? Suatu hari kita yang bakal dipendam di dalam tanah. Betul? Makanya nginjek tanahnya jangan kenceng-kenceng, kayak orang dendam. Kenapa? Bisa jadi itu kita yang bakal meninggal dunia. Tinggal apa? Tinggal nunggu giliran. Maka kalau sudah selesai pemakaman itu, Rasulullah SAW selalu mengingatkan, Pamisli hadza fa'idhu. Maka untuk situasi keadaan seperti ini, bersiap-siaplah kalian. Maka ketika kita mengantarkan saudara kita, kita mestinya harus introspeksi diri, sadar diri, sudah siapkah kalau kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira udah siap apa belum? Kira-kira udah siap apa belum? Sahabat Umar juga pernah mengingatkan, man mata bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Siapa orang yang meninggal tanpa bekal yang cukup, maka dia seperti orang yang mengarungi lautan tanpa naik perahu. Kira-kira selamat apa kagak? Naik perahu aja di tengah lautan
Ya, belum tentu selamat. Yang ada muntah. Bener apa kagak? Mabuk, pingsan, lama-lama mati sendiri. Apalagi kalau kita renang di tengah laut kagak naik perahu. Kalau nggak keran dimakan hiu. Begitulah kita. Kalau kita meninggal dunia sementara bekal kita belum cukup. Kira-kira kalau sekarang kita mati, bekal kita udah cukup apa belum? Sementara kematian itu sudah pasti. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih." Wahai manusia seluruhnya. Enggak disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal muslimu, tidak. Seluruh manusia kata Allah, sesungguhnya dia bekerja bersungguh-sungguh untuk kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Famulaqi, maka pasti dia akan bertemu dengan Allah. Orang yang di dunianya selalu beramal saleh, rajin ibadahnya, pasti bertemu dengan Allah. Orang yang banyak maksiatnya juga nanti pasti bertemu dengan Allah. Cuma ada kalanya orang yang ketika bertemu dengan Allah, Allah senang. Betul apa kagak? Tapi ada kalanya orang yang ketika bertemu dengan Allah, Allah kagak senang. Boro-boro bertemu langsung nyebur ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Karena dikatakan siapa orang yang senang berjumpa dengan Allah, orang yang senang ikut pengajian, orang yang senang salat berjamaah, maka Allah bakal senang nanti bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Siapa orang yang benci, kagak senang, enggan dia bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan benci bertemu dengannya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kita nanti pada waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah menjadi kewajiban kita memperbanyak bekal, mempersiapkan diri. Di antaranya apa? Yang pertama dan paling utama, perbaiki sholat kita. Jangan ada yang berani-berani untuk meninggalkan sholat. Ada nggak di sini warga Lengkong Gudang Timur yang masih belum sholat? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku. Jelas dalam hadisnya Bapak Ibu, siapa orang yang suka meninggalkan salat nanti di alam kuburnya, salah satu siksanya yang sangat berat adalah dia bakal ditemenin sama ular namanya Syuja'ul Aqrab. Dia akan mencabik-cabik tubuh orang yang selalu meninggalkan salat ketika di dunia. Bahkan dikatakan ekornya itu akan masuk melalui duburnya, tembus sampai ke mulutnya. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, baca Quran. Sebab apa? Quran Nabi tinggalkan, Nabi menjadikan wasiat sebagai apa? Penyelamat. Taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan kepada kalian dua wasiat. Al-Quran dan sunnahku. Kalau kita berpegang teguh kepada keduanya, maka kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Jadi kalau orang sudah meninggalkan Quran, meninggalkan sunnah, pasti dia akan tersesat. Yang harusnya siratal mustaqim menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, kesasar dia ikutin Google Map ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, sedekah. Banyakin sedekah. Sehari 2.000 ya. Orang yang bersedekah di waktu subuh
itu masya Allah bakal didoain sama malaikat. Ya, kalau dia sedekah waktu subuh, bakal doa malaikat, rezekinya bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah disebutkan dalam hadis itu dapat memadamkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu api nerakanya Allah padam dengan sedekah kita. Apalagi baru panasnya alam kubur. Makanya rajin-rajin sedekah. Gimana kalau kagak punya duit? Nah, ini juga pernah terjadi nih di masa sahabat. Para sahabat ngadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, enak banget orang-orang kaya. Mereka sudah pergi dengan amal-amal mereka. Kenapa? Karena mereka punya uang. Mereka sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami puasa. Tapi ketika mereka beramal, kami nggak bisa beramal. Enak mereka jadi orang kaya." Kata Rasulullah, jangan putus asa. Yang namanya sedekah ladang amal bukan cuma itu doang. Bikulli tasbihatin sedekah. Di setiap tasbihmu ada sedekah. Wa bikulli tahmidatin sedekah. Setiap alhamdulillah yang kamu ucapkan sedekah. Bikulli takbiratin sedekah. Setiap ucapan takbir yang kamu ucapkan sedekah. Wa bikulli tahlilatin sedekah. Dan setiap tahlil la ilaha illallah juga sedekah. Makanya kalau kita sholat jamaah, Allahumma antas salam. Jangan Allahumma lantas jalan. Ini mah imam assalamualaikum, assalamualaikum, tiba-tiba udah setengah baris, ngilang semua. Ya, ada yang lebih dahsyat lagi bahkan di dalam hadis ini kemudian di akhirnya wa fi mut'i ahadikum shadaqah, dan di dalam perkumpulan antara suami istri di antara kalian itu juga sedekah. Kira-kira pilih yang mana sedekahnya? Sehari 100.000, banyakin zikir, apa banyakin naik? Itu juga sedekah. Masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahwa dunia ini sementara, bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia ini tempat kita nanti bakal meninggal. Betul? Betul? Dunia bukan tempat kita tinggal, tapi dunia itu adalah tempat kita meninggal. Berarti tempat kita hidup nanti bukan di dunia. Kalau tempat hidup kita ini bukan di dunia, ngapain kita mati-matian untuk nyari dunia? Betul? Lah sekarang masih banyak orang yang kerja sebelum subuh sampai ninggalin sholat subuh, pulangnya nanti jam 10 malam, sholat maghrib lewat, sholat isya lewat, duhur lewat, asar juga lewat. Masih ada yang begitu. Padahal dunia sekali lagi bukan tempat tinggal kita, cuma tempat meninggal. Yuk kita siapin istana yang bagus, kita siapin KPR yang terbaik. Di mana? Di negeri akhirat tinti, kampung tinggal kita yang abadi, yaitu akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya ahli-ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu ada nih 7 hari, ada 40 hari, ada 15 hari, ada 100 hari, ada 1000 hari. Di antaranya apa? Yang pertama lil istijma', supaya kita nanti bisa bakal kumpul bareng-bareng bareng dengan orang yang kita cintai. Man ahaman, siapa orangnya Pak? Bahwa setiap orang itu akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Yang kedua,
adalah lil istighfar. Kita kumpul malam ini seperti ini tidak lain dan tidak bukan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Ketika orang sudah meninggal dunia, tidak ada yang dapat dia lakukan. Yang diharapkan adalah doa dari orang-orang yang masih hidup. Kalau kita ketika hidupnya senang doain orang yang sudah meninggal dunia, saudara-saudara kita, keluarga kita, maka ketika nanti kita meninggal, insya Allah orang-orang bakal sering doain kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, lil istidkar. Untuk apa? Untuk mengenang. Mengenang apa? Kebaikan-kebaikan daripada almarhum almarhumah. Kenapa? Ketika kita menyebut kebaikan-kebaikannya, kata Nabi, wajabat lahul jannah. Kita semua akan jadi saksi dan dikatakan, maka wajib untuk almarhum masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mumpung kita masih hidup, tinggalkanlah bekas-bekas kebaikan, jangan kita meninggalkan bekas-bekas keburukan. Jadilah kita orang yang mustarih, orang yang beristirahat, yastarihu min nasabid dunya wa adaha. Ketika kita meninggal dunia, kita hidup tenang di alam kubur, tenang di akhirat. Kita beristirahat daripada segala fitnah-fitnah dunia, kesulitan-kesulitan dunia. Jangan kita menjadi orang yang mustarah minhu, orang yang justru yang ditinggalkan itu merasa nyaman. Yastarihu minhu al-ibad wal bilad wad dawab. Yang ketika meninggal dunia, yang lain merasa senang, yang lain merasa nyaman. Bukan cuma tetangganya, bukan cuma saudaranya, bahkan pohon-pohonan, bahkan negara itu merasa nyaman. Kenapa? Karena ketika di dunianya dia menjadi orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak merasa nyaman. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang mustarih. Ketika meninggal dunia, maka itu menjadi kenikmatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua nanti dapat memberikan syafaat satu sama lain. Aksiru minal asdiqa'il mu'minin fa innalahumus syafa'ah yaumal qiyamah. Perbanyak orang-orang saudara-saudara dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Insya Allah semua saudara-saudara kita yang baik ini akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan untuk kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.